Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia dengan NIM A1C1181045. Zat aditif pada makanan. Adapun yang akan dibahas pada materi ini adalah pengertian zat aditif, jenis-jenis zat aditif, fungsi dari zat aditif, dan dampak zat aditif bagi kesehatan. Pengertian zat aditif. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Jenis-jenis zat aditif dibagi menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif sintesis. Zat aditif alami merupakan zat yang diperoleh dari alam, seperti daun pandan, daun salam, kunyit, jahe, kacang-kacangan. Sedangkan zat aditif sintesis adalah zat yang dibuat dengan serangkaian kimia, seperti formalin, monosodium, glutamat, sakarin, siklagmat, dan lain sebagainya. Fungsi zat aditif pada makanan yang pertama itu memperbaiki kualitas atau gizi makanan, memperbaiki tampilan makanan dan membuat makanan tampak lebih menarik, meningkatkan cita rasa makanan, dan membuat makanan menjadi lebih tahan lama atau tidak cepat basi. Adapun dampak zat aditif sintesis, zat warna dapat menyebabkan alergi dan kanker hati. Yang kedua, MSG dapat menyebabkan kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, dan stres. Yang ketiga, BHT. BHT sebagai antioksida kelainan kromosom pada orang alergi terhadap aspirin. Yang keempat, sulfit dapat menyebabkan sesak napas, gatal-gatal, dan bengkak. Yang kelima, pemanis dapat menyebabkan kanker kantong kemih atau sakarin, gangguan saraf, dan tumor otak. Aspartam. Materi selanjutnya adalah zat adiktif. Adapun hal-hal yang harus dibahas pada materi ini adalah pengertian zat adiktif, jenis-jenis zat adiktif, dan dampak zat adiktif bagi kesehatan. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah istilah zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama ada rokok, alkohol, morfin, kokain, ganja, dan heroin. Rokok terbuat dari daun tembakau di mana daun ini mempunyai senyawa psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental, emosi, dan tingkah laku orang yang memakainya, yang sering disebut nikotin. Yang kedua, alkohol. Alkohol dibuat dari proses fermentasi atau peragian berbagai jenis bahan yang mengandung gula, misalnya anggur, apel, beras, dan gandum. Yang ketiga, morfin. Morfin merupakan zat adiktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Yang keempat, heroin. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin. Yang kelima, ganja. Cara penggunaan ganja ini diisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Yang keenam, kokain. Kokain mempunyai dua bentuk, yakni bentuk asam, kokain hidroklorida, dan kokain basah, freebase. Nama jajanan kadang ini disebut coca, coke, happy dust, snow, Charlie, stipid, salju, dan putih. Dampak zat aditif. Yang pertama, rokok. Rokok menimbulkan karbon monoksida (CO), sangat beracun dan mudah mengikat hemoglobin sehingga mengurangi kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Yang kedua, kokain. Kokain menimbulkan keriangan, kegembiraan yang berlebihan, ekstasi atau hasutan, agitasi, gelisah, kewaspadaan, dan dorongan seks. Penggunaan jangka panjang dapat menurunkan berat badan dan timbul masalah kulit.
Yang ketiga, morfin. Morfin menimbulkan euforia, mual, muntah, sulit buang hajat besar, konstipasi, kebingungan, konfusi, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, dan perubahan suasana hati, mulut kering, dan warna muka berubah. Yang keempat, heroin. Heroin dapat menyebabkan denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemas atau relaks, diafragma mata, pupil mengecil, pinpoint, mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri dan membentuk dunia sendiri. Yang kelima, ganja. Ganja dapat menyebabkan denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai dan banyak bicara, dan bergembira, sulit mengingat suatu kejadian, kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi. Selanjutnya, alkohol. Pada dasarnya, alkohol mempunyai pengaruh pada aktivitas susunan saraf pusat, bersifat depresan, menyebabkan ketergantungan, penurunan daya ingat, dan halusinasi, bahkan menimbulkan kerusakan hati atau kanker hati. Terima kasih, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi